Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Orvala Vincent Ilham Arifin. Saya peserta ke-34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri bertutur se-Kabupaten Ngawi. Tak lupa juga teman-teman peserta bertutur dan Bapak Ibu pembimbing yang budiman dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Orvala Vincent Ilham Arifin. Panggil saya Vincent ya. Saya peserta ke-34 di bertutur ini. Siang ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Babat Alas Malang, Jejak Banurejo dan Pohon Wau, karangan Miftahur Rahmat dan Mailia Saida. Simak sampai pungkas ya. Siapa bilang babat alas itu gampang? Kalian pasti belum bertemu dengan saya. Ini bukan tentang babat soto yang enak itu. Ini tentang babat hutan belantara, babat alas, yaitu membuka hutan luas yang masih akrab dengan hewan-hewan buas, bahkan manusia. Aku tumbuh menua di tahun 1860-an. Kalau saja pembangunan rel kereta api di tahun 1867 tak diekspos, mungkin hingga sekarang namaku tak berbekas terkubur di dalam tanah. Awal mulanya menemui gugurnya Pangeran Diponegoro dikebumikan di Makassar di tengah situasi kehuru-haraan bangsa Indonesia yang haus merdeka. Perjuangannya harus diteruskan oleh para purnawirawan sebelum akhir masa hidupnya, hingga salah seorang menantu kesayangan yang bernama Mbah Nurejo lagi-lagi harus meneruskan perjuangan melawan keputusasaan. Berhijrahlah ia ke Jogoraga Purwosari, dan untuk mendapatkan rahmat Allah dia sering berpuasa, beriktikaf, bertirakat, menahan tidak makan, tidak minum. Padahal hasil panen di sawahnya melimpah. Mbah Sarijan heran, kenapa keponakannya ini tak pernah memasak beras hasil panennya. Tirakatnya tak pernah putus, dan malam-malam hari dilaluinya tanpa tidur. Hasil panen di sawahnya tak pernah ia makan, melainkan ia lempar ke langit-langit rumah sebagai bagian dari ritual njajis. Pada suatu malam, ia bertemu dengan sosok tinggi berjubah hijau tanpa memperkenalkan diri. Namun aura dan wibawanya menggetarkan hati. Aku ada tugas untuk Nurejo. Babatlah sebuah tempat baru yang akan menjadi warisan bagi keturunan. Temukanlah sebuah pohon waung setinggi 3 meter dan buahnya berbutir-butir kecil di hutan alas Malang. Maka tanah itulah yang harus kamu buka. Tiba-tiba sosok itu hilang dari pandangannya. Ia yakin sosok yang ia temui ialah Nabi Khidir alaihi salam, penunjuk jalan dalam dunia tasawuf. Ia pun meminta izin kepada mertuanya untuk membuktikan petunjuk itu. Diam-diam, ia pun berangkat malam hari sehari setelah pernikahannya. Mbah Sarijan yang curiga pun menyusulnya. Bersama-sama
Mereka menyusuri sungai dari Ponorogo hingga ke hilir, bahkan sampai ke tempat sakral seperti Danyang, bekas pemujaan Hindu zaman dulu, dan dermaga penting di zaman dulu, hingga mereka berhenti di sebuah pertemuan sungai bernama Tempura. Alas Malang yang mereka tuju bukan hutan sembarangan, angker, liar, dan sudah 6 kali gagal dibuka oleh pendahulu mereka. Namun, Mbah Nurjo adalah orang ketujuh dan satu-satunya orang yang berhasil membuka wilayah dan menemukan pohon waung ini, persis seperti wangsitnya. Kemudian ia pun menetap, membuka lahan, dan membangun rumah. Dan tempat inilah yang sekarang dinamakan dengan Tempurejo. Tempur, sebuah pohon sakral, dan rejo, makmur sejahtera. Ia menandai batas wilayah ini dengan pohon waung Premna cordifolia yang kini tinggal satu di persawahan selatan yang dulunya dibangun sebuah makam masjid Tempurejo. Pohon waung ini kaya akan manfaat seperti obat batuk, asma, pelancar ASI, dan pengawet makanan. Setelah berhasil membuka Alas Malang dan mendirikan Tempurejo, Mbah Nurjo pun membuktikan hasil bertaninya dengan menanam pohon pisang hingga berbuah. Mbah Nurjo dipercaya sebagai kami sepuh untuk 3 dusun, Tempurejo, Melian, dan Bakalan. Namun, karena usia yang sudah renta, Mbah Nurjo pun membagi tanggung jawab. Melian diberikan kepada Mbah Ahmad Juremi, yang Bakalan diberikan kepada Mbah Muhyi, dan ia sendiri hanya memegang Tempurejo. Ketiganya adalah keluarga besar yang terikat oleh pernikahan dan darah. Mbah Nurjo memiliki sebuah pusaka pedang wilah untuk perlindungan yang pernah digunakan untuk mengusir babi hutan dan macan. Ia juga punya sebuah cincin yang bisa mengeluarkan cahaya merah yang sekarang diwariskan kepada Mbah Miskan. Yang pedang wilah diwariskan untuk anaknya Mbah Imam Asmo. Kemudian ada juga peninggalan lain yang disembunyikan di bawah beduk masjid. Gong tidak akan terdengar di lokasi Tempurejo. Hal ini menjadi terkenal setelah diucapkan oleh Mbah Zainuddin. Terbukti pada saat ada pertunjukan dari luar, warga Tempurejo tak bisa mendengarkan gong itu. Tempurejo secara historikal jarang memang ada pertunjukan yang menggunakan gong. Tempurejo saat ini dikenal sebagai tempat yang aman dari gejolak sosial. Mbah Nurjo dikenal sebagai pribadi yang menjalani hidup dengan sederhana, tidak suka konflik dan menghormati tradisi lokal. Ia juga memiliki keberanian dalam menyuarakan kebenaran, intuisi tajam, dan juga bijaksana. Mbah Nurjo karakternya dipengaruhi oleh 3 tempat, yaitu Kulonan, Mataraman, dan keluarganya, termasuk mertuanya yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Mbah Nurjo adalah sosok pribadi yang optimis dan berbudi luhur. Pesan moral dari cerita ini adalah untuk mendapatkan sesuatu, kalian harus mau mendisiplinkan diri dari bermalas-malasan bertirakat dan bermental baja. Barakallah sudah menyimak cerita babat Alas Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.